Ya, selamat pagi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada Samanera, dulunya sebagai seorang anak kecil dari keluarga orang yang kaya raya. Namanya Pandita. Pandita ini masih usia 7 tahun. Nah, kemudian dia memasuki menjadi seorang samanera. Dia dikenal sebagai Samanera Pandita. Setelah 7 hari, hari yang ke-8, dia mengikuti Bante Sariputta untuk Pindapata. Tetapi dalam perjalanan, Samanera dan Bante Sariputta melihat seseorang petani yang sedang mengairi ladangnya. Nah, terus Samanera ini yang usia 7 tahun ini tanya, "Bante, apakah air yang tanpa kesadaran bisa diarahkan?" "Oh ya, tentu Samanera. Si air bisa diarahkan oleh seseorang." Nah, kemudian jalan lagi, melihat seseorang yang membuat panah, membuat anak panahnya. Panahnya ini dilengkungkan pakai api, terus busurnya anak panahnya ini diluruskan pakai api. Nah, kemudian lewat lagi, melihat lagi tukang pengrajin kayu sedang membuat kayu untuk porosnya rodanya kereta. Kalau Bapak Ibu melihat delman, itu porosnya kudanya itu bulat. Nah, akhirnya Samanera dalam perjalanan pulang ke wihara, Samanera Pandita ini terus berpikir bahwa air yang tanpa kesadaran pun bisa loh diarahkan. Pembuat kayu itu juga kayu ini tanpa kesadaran pun juga bisa diarahkan. Nah, demikian pula semestinya pikiran saya ini bisa diarahkan juga. Akhirnya meminta Bante Sariputta untuk bermeditasi di dalam kuti. Jadi Samanera Pandita ini bermeditasi di dalam kuti. Setelah bermeditasi, tidak lama Samanera Pandita ini mencapai tingkat kesucian anagami. Nah, tetapi Samanera ketika bermeditasi, ada para dewa Saka dan para dewa yang lain datang untuk menjaga kutiknya Samanera Pandita ini. Jadi menjaga ketenangan untuk bermeditasi Samanera. Nah, kemudian karena sudah waktu hampir mau tengah hari, Bante Sariputta ini mengantarkan makanan untuk Samanera makan. Tetapi Sang Buddha waktu itu melihat dengan kemampuan abinya, Samanera ini sudah mencapai anagami. Sebentar lagi ketika dia masih meneruskan meditasinya, dia akan mencapai tingkat kesucian arahanta. Nah, akhirnya Sang Buddha datang lebih dulu di pintu kutiknya Samanera. Nah, menghalang si Bante Sariputta ini mengganggu meditasinya Samanera. Akhirnya Sang Buddha bertanya-tanya untuk menghalangi Bante Sariputta
memanggil Samanera. Akhirnya setelah bertanya-tanya seperti itu, tidak lama si Samanera yang di dalam kuti mencapai tingkat kesucian Arahanta. Nah, akhirnya setelah itu Sang Buddha mengatakan kepada seluruh para biku, yaitu ketika seseorang dengan sungguh-sungguh melaksanakan dhamma, Saka dan dewa dan para dewa akan melindunginya dan menjadi pelindung. Saya sendiri mencegah Sariputta masuk di muka pintu kamar, sehingga Samanera Pandita tidak terganggu. Samanera setelah melihat petani mengairi ladangnya, pembuat anak panah meluruskan panah-panah mereka, dan tukang kayu membuat roda kereta, mengendalikan pikirannya dan melaksanakan dhamma, ia sekarang telah menjadi seorang arahat. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair, pembuat saluran air mengaliri air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita ini tidak usah mencari-cari di luaran sana, yaitu pelindung. Nah, cukup melakukan, mempraktekkan dhamma dengan sungguh-sungguh. Dewa Saka dan para dewa yang lainnya akan melindungi kita. Nah, sama seperti Samanera Pandita ini, ketika bermeditasi, para dewa dan dewa Saka ini melindunginya, yaitu menjaga ketenangan Samanera agar meditasinya tidak terganggu. Bahkan Sang Buddha pun melindungi si Samanera ini. Nah, demikian pula kalau kita mempraktekkan dhamma, kita akan memiliki pelindung. Yang kedua adalah teruslah berusaha menjaga pikiran ini. Nah, ketika apapun menjaga pikiran ini bisa kok diluruskan, bisa kok dikontrol, bisa kok dikendalikan. Orang air aja bisa dikendalikan, kayu-kayu bisa dikendalikan. Nah, demikian pula pikiran kita ini semestinya bisa dikendalikan. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa memahami dhamma pada pagi hari ini, dan semoga Bapak Ibu semangat dalam mempraktekkan dhamma, juga mengendalikan pikiran masing-masing. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di biara ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu dinang betanang upakapati ijhetang maditang tumhanghi pamewa samijato sape perentu sanggapa cando panaraso yatha marijo tiraso yatha sape tiyo viva cando saparo kowina satu mate bhawa tuandarayo sogere gayoko bhawa abhivadana sile sane cang modha pacayeno cataro dhamma wadhante ayu wano sughang Palang bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba buddhano bhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba dhammano bhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba sanghano bhavena sada sodhe bhavantu